Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita memasuki minggu biasa yang ke-26. Pada hari Minggu ini kita disuguhkan dengan 3 bacaan yang menarik. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 11 ayat 25 sampai 26 menceritakan tentang umat Israel yang dikaruniai roh dari Tuhan, sehingga mereka dipenuhi dengan roh Tuhan seperti para nabi. Cerita ini diperjelas dengan kisah Eldad dan Medad yang berada di luar perkemahan yang mendapat karunia roh dari Tuhan. Melihat peristiwa ini, orang Israel meminta kepada Musa untuk mencegah mereka. Namun, hal menarik bahwa Musa tidak mencegah kedua orang itu dan membiarkan mereka dipenuhi oleh roh Tuhan. Dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus mengencam orang-orang kaya yang jahat, yang menahan upah buruh yang bekerja di ladang mereka, yang hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya, serta yang telah menghukum dan membunuh orang jujur. Rasul Yakobus mengencang bahwa harta benda dan kekayaan akan menyaksikan sengsara dan penderitaan mereka kelak. Dalam penginjil suci, Santo Markus menceritakan bahwa seorang yang bukan pengikut Kristus mengusir setan demi nama Yesus. Melihat peristiwa ini, Yohanes, murid yang sangat dikasihi Yesus, mencegah orang itu. Namun, Yesus meminta agar Yohanes tidak mencegahnya. Dari peristiwa ini juga, Yesus memberi nasihat kepada pengikutnya agar segala hal yang menghalangi mereka untuk berbuat baik harus disingkirkan dari hidup mereka. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berkaitan dengan 3 bacaan di atas tadi, kita dapat merenungkan satu poin penting yang sederhana yang dapat kita hidupi dan hayati dalam keseharian kita. Hal penting bahwa kita dipanggil seperti Musa dan seperti Yesus sendiri yang tidak mencegah orang, yang mana seperti Nabi Musa yang tidak mencegah Eldad dan Medad yang dipenuhi oleh roh Tuhan, dan seperti Yesus yang melarang agar Yohanes tidak mencegah seorang yang bukan pengikutnya yang mengusir roh jahat demi namanya. Panggilan ini bila diartikan dalam bahasa yang sederhana, berarti kita dipanggil untuk tidak menghalangi orang untuk berbuat baik. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, panggilan ini merupakan panggilan yang sulit, sebab terkadang kita cenderung bersikap seperti orang Israel dan juga seperti Yohanes yang mencegah baik Eldad dan Medad yang dipenuhi roh Tuhan maupun orang yang bukan pengikut Kristus yang mengusir setan demi nama Yesus. Kita juga kadang-kadang cenderung seperti orang kaya yang dikecam oleh Rasul Yakobus yang hanya mementingkan kesenangan kita sendiri dan mengabaikan orang lain, dan bahkan kita memanfaatkan kelemahan orang lain untuk kesenangan kita sendiri. Bentuk konkret kita bahwa kita tidak menghalangi orang untuk berbuat baik, yakni dengan saling menghargai, menghormati, menerima, serta mendukung siapa saja yang berkehendak baik. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang penting juga sebagai bukti bahwa kita tidak menghalangi orang lain untuk berbuat baik ialah kita harus berpikir positif terhadap sesama. Apabila kita tidak menaruh pemikiran positif terhadap sesama, maka tidak akan mungkin kita membiarkan dia melakukan hal yang baik sekalipun. Tuhan Yesus juga dalam Injil menasihatkan kepada kita bahwa apa yang menyesatkan kita itu harus disingkirkan. Hal ini bermaksud agar kita benar-benar bersikap baik kepada sesama.
Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan hal yang ajaib kepada sesama. Namun, Tuhan Yesus hanya ingin agar kita mencintai sesama di sekitar kita dengan sesuatu yang sederhana, mudah, tapi kaya akan maknanya. Semoga Tuhan membantu kita dalam perjuangan hidup kita setiap hari. Amin.